Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aini, NPM 050 dari kelas 5A Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan menjelaskan apa perbedaan kurikulum Merdeka dengan kurikulum 2013. Tugas ini untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah telaah kurikulum. Nah, yang pertama yaitu tujuan. Jadi tujuan dari kurikulum Merdeka ini adalah membantu guru dan kepala sekolah mengubah proses belajar menjadi jauh lebih relevan, mendalam, dan menyenangkan. Sehingga peserta didik pun dapat lebih mudah memahami pembelajaran yang dilakukan. Lalu, tujuan dari kurikulum 2013 ini adalah mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Selanjutnya yaitu pendekatan. Kurikulum Merdeka menggunakan 5 pendekatan, yaitu yang pertama ada pendekatan tematik. Pendekatan tematik ini adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran agar membuat pengalaman bermakna bagi peserta didik. Yang kedua ada pendekatan inquiry atau inquiry based learning. Menurut H. Malik 1991, pendekatan inquiry adalah suatu strategi yang berpusat pada siswa di mana kelompok-kelompok siswa dihadapkan pada suatu persoalan atau mencari jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan di dalam suatu prosedur dan struktur kelompok yang digariskan secara jelas. Lalu yang ketiga ada hand of learning, adalah proses belajar melalui pengalaman dan lebih sempit didefinisikan sebagai belajar melalui refleksi untuk melakukannya. Yang keempat ada pembelajaran melalui proyek. Nah, pembelajaran melalui proyek ini adalah model pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Menurut Kemdikbud 2013, peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Yang kelima atau terakhir ada pembelajaran yang berbasis kompetensi. Pembelajaran yang berbasis kompetensi adalah pendekatan pembelajaran yang menekankan pengembangan dan penerapan keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang relevan dengan konteks profesional atau industri tertentu. Nah, selanjutnya ada kurikulum 2013. Kurikulum 2013 ini menggunakan pendekatan saintifik, yaitu pembelajaran yang mengadopsi langkah-langkah saintis dalam membangun pengetahuan melalui metode ilmiah. Perbedaan selanjutnya yaitu kelas. Kurikulum Merdeka ini menggunakan fase-fase di dalamnya seperti fase A dan fase B. Tetapi kurikulum Merdeka ini hanya bisa digunakan oleh anak SD saja mulai dari kelas 1 hingga kelas 6. Kurikulum 2013 ini bisa digunakan untuk anak SD, SMP, dan juga SMA. Perbedaan yang selanjutnya yaitu terletak pada mata pelajaran. Kurikulum Merdeka menganut pembelajaran yaitu pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan Pancasila, IPAS, bahasa Indonesia, matematika, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, seni dan budaya meliputi seni musik, seni rupa, seni teater, seni tari, bahasa Inggris, dan muatan lokal. Total jam pelajaran dari setiap mata pembelajaran SD kurikulum Merdeka bergantung pada struktur kurikulum tersebut. Struktur kurikulum pada pendidikan SD dibagi menjadi 3 fase, yaitu fase A untuk kelas 1 dan kelas 2, fase B untuk kelas 3 dan 4, fase C untuk kelas 5 dan 6. Kurikulum 2013 menganut semua mata pembelajaran. Yang terakhir yaitu penilaian. Kurikulum Merdeka menggunakan penilaian non-akademik dan kurikulum 2013 menggunakan penilaian akademik yang lebih terstruktur. Begitulah yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.